Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi min haqqil hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim ya fattah ya alim ya karim amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah khair hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha la muhdatsatin bid'ah la bid'atin dhalalah wa la dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berikan nikmat sehat wal afiah, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baitun min buyutillah, salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu tujuan kita, langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita bermanfaat baik dunia maupun akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-43. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila shiratikal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullah wa adaman bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Babu ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Ya, kali ini kita sudah masuk bab yang khusus, bab di mana yang terjadi berita tersebut menjadi berita yang sangat hangat dan yang belum pernah terjadi di Indonesia selama kemerdekaan dan baru kali ini terjadi. Apa itu? Yaitu tentang begal nasab. Pernah dengar begal nasab? Dengar ya? Ya, bagaimana tujuan orang membegal nasab ini adalah salah satu bentuk daripada perlawanan orang-orang PKI terhadap ulama. Ya, dengan cara mengadu domba ulama. Jadi nggak secara langsung ya menghancurkan ulama dan habaib, ya, tapi menghancurkan dengan cara sirron, dengan cara ya pelan-pelan, perlahan-lahan, tapi dengan cara ulama-ulama su-nya. Ya, ulama su itu adalah ulama-ulama yang enggak benar. Ada ulama khos, ada ulama su. Kalau khos artinya takut, min khasyiatillah, yaitu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama su itu ulama-ulama yang selalu dan sering mendekat ya ke pintu para pengusaha, para penguasa dan para orang-orang yang selalu menzalimi para ulama. Ya. Apa babnya? Yaitu bab ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan bagaimana cara untuk ya
menghormati daripada keluarganya Rasulullah. Menghormati keluarganya Rasulullah SAW itu nggak gampang. Ya, tidak ada yang bisa kita menghormati seseorang, ya, baik itu ulama, habaib, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kalau nggak ada ilmunya. Ilmu itu adalah wasilah, ilmu itu adalah tangga, ya, ilmu itu adalah tempat di mana, ya, tujuan kita tercapai. Tanpa ada ilmu tidak akan tercapai. Nah, di sini kita jelaskan bab ikrami ahli baiti Rasulullah SAW wa bayani fadlihim. Bab yang menjelaskan tentang bagaimana cara menghormati, ya, daripada keluarganya Rasulullah SAW wa bayani fadlihim, dan juga, ya, bagaimana cara mengetahui keutamaan keluarga Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijza ahla baiti wa yutahhirakum tathhira. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya, surat Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijza ahla baitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, menghilangkan, ya, di antara kalian rizza, yaitu kotoran-kotoran, dusta-dusta kalian, ya. Untuk apa? Kepada siapa? Kotoran-kotoran tersebut yaitu di dalam tubuhnya ahli bait, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yutahhirakum tathhira, dan mensucikan, ya, dengan segala apa saja yang membuat kotor dengan sesuci-sucinya. Ya. Nah, dijelaskan di dalam tafsir, ya, menurut asbabul nuzulnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang, ya, ke rumahnya Ummu Salamah, istrinya Musalamah, di situ ada anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta cucunya, dua orang cucunya Hasan dan Husain. Ya. Ketika itu Hasan dan Husain lagi main-main, ya, tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Ali radhiyallahu an beserta istrinya, yaitu anaknya Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah. Ali, Fatimah, sini. Hasan Husain, sini ayo. Ya, sini. Ya, kemudian Rasulullah SAW, ya, mengambil selimut yang terbuat dari bulu domba, ya, untuk menghangatkan pada waktu itu, pada malam hari. Kalau di siang harinya panas banget, kalau malam harinya biasanya dingin banget, ekstrim. Ya, diselimutin tuh. Ya. Siapa? Sayyidina Ali, Siti Fatimah, dan anaknya yaitu Hasan dan Husain. Apa maksudnya? Begitu menjaganya Rasulullah SAW terhadap keluarganya, begitu sayangnya, begitu cintanya, ya, begitu menjaganya Rasulullah SAW terhadap keluarganya, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat tersebut. Ya, artinya diselimutin itu dijaga, benar-benar dijaga. Ya, benar-benar dijaga, benar-benar sangat disayangi, ya, benar-benar luar biasa Rasulullah SAW, ya, kepada anak, mantu, dan, ya, cucu-cucunya. Kemudian di ayat yang lain, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar, ya, syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sungguh itu merupakan orang-orang yang berasal, ya, dari dalam hatinya. Jadi kalau orang menciarkan, ya, syiar-syiar Allah, ayat-ayat Allah, ya, untuk mengagungkan keluarganya Nabi, untuk mengagungkan Allah, mengagungkan Nabi, dan mengagungkan keluarganya Nabi, ya, itu sama saja, ya,
menganggungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Allah. Ya, tapi jangan sampai gulul. Apa gulul? Gulul itu adalah ya menghormatinya dengan cara penghormatan yang sangat-sangat di luar batas. Ya, dengan cara menyembah-nyembah, dengan sampai mencuci cium kakinya, sedangkan cium kaki orang tuanya belum pernah. Ya, habaib kita cium kakinya, tapi cium kaki orang tua dulu. Ya, jangan mencium kaki habaib, tapi nggak mencium kaki orang tuanya. Silakan ziarah ke makam para habaib, tapi jangan lupa dulu ziarah ke orang tuanya dulu baru habaibnya. Cium tangan bolak-balik kepada habaib, tapi orang tuanya belum pernah cium tangan. Itu namanya gulul, melewati batas. Ya, kita masuk ke hadis yang ke-246. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Yazid bin Hayyan qala intalaqtu ana wa Husain bin Sabrata wa Amr bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain laqad lakita ya Zaidu khairan katsiran ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithahu wa ghazawta ma'ahu wa sallaita khalfahu laqad lakita ya Zaidu khairan katsiran hadisna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila akhir. Ya, wa an Zaid bin Hayyan qala intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Amr bin Muslim ila Zaid. Jadi Zaid bin Hayyan ini ya bersama Husain kawannya bin Sabrah dan Umar bin Muslim ingin menemui pamannya Zaid Yazid, yaitu namanya Zaid bin Arqam. Jadi Zaid bin Arqam ini adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW serta bertemu kepada Rasulullah. Itu namanya sahabat. Kalau orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dia sudah meninggal atau tidak bertemu dengan Rasulullah. Makanya itu disebutnya adalah apa? Namanya tabi'in. Ya, tabi'in seterusnya. Ya. Ngapain ketemu dengan Zaid? Ya, falamma jalasna ilaihi qala lahu Husainun. Ya. Ingin mencari informasi bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah SAW berperang untuk menaklukkan musuh-musuhnya Allah. Ya, bagaimana cara Rasulullah SAW merangkul orang-orang agar supaya masuk Islam. Bagaimana cara berdakwahnya Rasulullah. Itu yang akan ditanyakan. Oleh siapa? Oleh Yazid bin Hayyan, Husain bin Sabrah, wa Umar bin Muslim. Walamma jalasna ilaihi, dan tatkala ya Zaid dan kawannya ini duduk bareng dengan Zaid bin Arqam, yaitu pamannya sendiri, ya beliau berkata kepada Zaid tersebut, ya Zaid khairan katsiran ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zaid, engkau telah mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya, sebagaimana engkau telah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, ra'aita Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, menyaksikan Rasulullah, melihat Rasulullah. Ya, wasami itu hadisahu, dan mendengarkan hadis-hadisnya, cerita-ceritanya, kaul-kaulnya. Wa ghazawta ma'ahu, dan engkau juga pernah berperang melawan musuh Allah bersama Rasulullah. Wa sallaita khalfahu, dan juga pernah sholat ya berjamaah engkau sebagai makmumnya, Rasulullah SAW sebagai imamnya. Laqad lakita ya Zaidu khairan katsira. Ya, sungguh engkau telah bertemu ya Zaid dan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Hadisna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong wahai Zaid, ya,
ceritakan kepada saya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, cara perangnya bagaimana, strateginya bagaimana. Bagaimana Rasulullah SAW strategi dalam berdakwahnya bagaimana. Semuanya tolong wahai Zaid. Ya. Qala ya ibnu akhi, wahai keponakanku. Ya, ibnu akhi itu anak daripada saudaranya. Berarti anak saudaranya berarti apa? Keponakannya. Ya, wallahi laqad kabirat sinni. Sungguh aku ini sudah tua, sudah renta, sudah sedikit rada pikun. Wa qaduma ahdi, dan ya apa namanya, dia udah nggak gampang menerima masukan. Jadi nggak, kalau bahasa istilahnya orang yang namanya orang tua ya, dimaklum pendengarannya, matanya, daya tangkap pikirannya sudah mulai berkurang daripada orang-orang yang masih muda. Ya. Wa nasitu ba'dal ladzi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang aku lupa ya penggalan-penggalan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sebagiannya maupun lebih. Ya, allazi kuntu a'i min Rasulillah, padahal dulu saya pernah hafal tuh semua yang telah Rasulullah katakan. Ya, yang Rasulullah SAW sabdakan. Fama haddatsatukum, ya, maka apa yang aku ceritakan ini faqbalu. Tolong wahai Yazid dan kawan-kawan kalian, kalau saya sebutkan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, tolong kamu dengarkan dan terima apa yang saya ucapkan. Faqbalu, terima. Wa ma la fala tukallifunihi, dan jangan kamu terima hal-hal yang bukan saya sebutkan. Kan kadang-kadang orang kalau misalnya ngomong berlebihan, yang nggak disebutkan oleh orang lain disebutkan oleh kita kepada orang lain. Kita dapat informasinya cuma 50%, cuma ngomongnya ke orang-orang, saya sudah dapat informasi 100%. Begitu nggak? Ada nggak begitu? Ada. Yang tadinya asli akhirnya menjadi hoax, menjadi palsu, disebabkan karena bercampur ya yang hak dengan yang batil. Ya. Summa qala, kemudian ya Zaid ini berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, dia berkhatib, ya, dia berceramah, bima'in yud'a humma, ya, di tempat ya dekat, di situ dekat ada air. Biasa kalau orang-orang tuh berkumpul di mana di situ ada air, di situ banyak tumbuhan. Di sana di mana di situ ada tumbuhan, di situ ada hewan. Di mana situ ada hewan, di situ orang senang. Ngapain? Kumpul. Nah, humma ini adalah suatu tempat ya di antara Madinah dan Mekah. Di sana Rasulullah SAW sebelum beliau berkhutbah, ya, dia meminta delegasinya untuk mengundang seluruh umat muslim, baik yang di Mekah maupun di Madinah maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ini terjadi pada tahun 10 Hijriah, yang mana kurang lebih 2-3 bulan setelah itu Rasulullah SAW meninggal. Jadi dikumpulin semua. Ada yang mengatakan ketika lagi haji wada, ya, di mana haji wada itu adalah haji perpisahan Rasulullah dengan umatnya. Ya, huma baina Makkah wa Madinah fahamidallaha wa asna alaihi wa wa'azzi, ya, wa zakara, ya, wa wa'azza zakara. Kemudian Rasulullah SAW bangkit berkhutbah, ya, sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan, beliau mengatakan fahamidallah, ya, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita kalau dengar
para khotib-khotib bagaimana? Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sampai akhir. Jadi semuanya disebutkan di awal itu adalah alhamdulillah, maha suci Allah. Ya. Wa asna alaihi wa azza wa zakara. Ya, dan menjunjung tinggi, ya, menjunjung tinggi, menghormati Allah Subhanahu wa taala. Wa azza wa zakara, dan memberi nasihat-nasihat, ya, wa zakara, dan memberikan peringatan. Jadi kalau ada orang khatib nggak membaca alhamdulillah, ya, nggak menjunjung Allah Subhanahu wa taala, tidak memberi nasihat kepada para jamaah yang mendengarkan, dan juga kepada dan memberikan peringatan-peringatan, ya, itu bisa dianggap tidak sah, bahkan memang tidak sah, ya, seperti itu. Summa qala amma ba'du. Kita sering dengar juga itu ketika lagi khotib Jumat, amma ba'du ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah, kan begitu ya. Amma ba'du ala ayyuhan nas, ya, ketahuilah wahai manusia, fa innama ana basyarun yushiku ayyati rasulullah rabbi fahibbu wa ana tarikun fiikum saqalain. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah, ya, wa ana basyarun yushiku ayyati, ya, aku ini adalah manusia biasa yang sama kayak kalian, ya, yang juga bakalan mati. Nah, di sini nih kata-kata yusiku, ya, ayyati rasulullah rabbi, ya, artinya Rasulullah SAW sudah mendekati ajalnya, ya. Wa ana tarikun fikum saqalain, sebelum aku meninggal, sebelum aku datang ajalku, aku akan berikan kamu informasi. Apa informasinya? Yaitu akan aku tinggalkan, ya, apa namanya, untuk kalian sesuatu yang sangat berat, ya, sesuatu yang amat berat. Kalau kita kan sering dengar taraktu amrayn intah masaktum bihima, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau di sini beda, ya. Apa itu yang dua yang berat tersebut? Awwaluhuma kitabullah. Ya, yang pertama-tama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya? Fihil huda wan nur. Karena di dalam Al-Quran itu, ya, ada petunjuk-petunjuk, ada rambu-rambu yang apabila kalian ingin melaksanakan segala sesuatu, ingin memecahkan permasalahan-permasalahan, huda, maka kamu akan dapat petunjuknya. Wa nurun, dan cahayanya. Artinya kamu akan mendapatkan solusinya. Fakhuzu kitabullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, wahai umatku, fakhuzu, ambillah, peganglah, ikatlah, ya, Al-Quran itu sebagai petunjuk kalian. Wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah kepada Al-Quran tersebut. Arti dijadikan Al-Quran itu adalah sebagai apa? Sebagai petunjuknya, sebagai kitabnya, ya. Bahasa ala kitabillah, kemudian lalu beliau, ya, mengajarkan atau menganjurkan untuk berpegang kepada Al-Quran tersebut. Waraghaba fihi summa qala. Kemudian Rasulullah SAW juga mendorong, ya, jangan sampai kalian meninggalkan Al-Quran. Sekarang Al-Quran banyak banget di rumah. Ternyata udah pada apa ya? Udah pada berdebu, bahkan sudah pada rayapan. Ada nggak yang begitu? Di rumah saya ada juga tuh Quran begitu. Ya, anak saya beliin Al-Quran, aku ngapalin Quran. Jadi 2 orang anak saya ngapalin Quran.
Ya, yang satu udah selesai, yang satu belum, masih 20 juz. Saya beliin, tahu udah dibeliin ya, aku maunya yang begini ya, yang cetakan mana tuh. Ini beliin lagi, akhirnya nggak kepake di rumah, pada begitu. Ya, saya juga punya, anak saya, istri juga punya, yang itu yang udah lama, pas dibuka, habis dimakanin rayap, makan rayap, kutu apa namanya itu, kutu buku ya, nget apa-apaan tuh, ya. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan yang kedua, wa ahlu baiti ya uzakkirukumullahu fi ahli baiti. Kata Rasulullah SAW, keluargaku, saya ingatkan Allah Subhanahu wa taala fi ahli baiti, ya, terhadap keluargaku atau ahli baiti. Keluarganya itu ya, nanti dijelaskan. Uzakkirukumullahu fi ahli baiti. Uzakkirukumullahu fi ahli baiti. Sampai Rasulullah SAW mengucapkan, ya, uzakkirukumullahu fi ahli baiti. Artinya apa? Jagalah, ya, jagalah keluarga saya, hormatilah keluarga saya, ya, sampai seperti itu. Bahkan Rasulullah, bahkan sahabat Nabi, bahkan ada seorang ulama besar menceritakan, ya, ada seorang saudagar korma yang dulunya kaya raya, ya, tiba-tiba jatuh miskin semiskin-miskinnya, sampai nggak punya apa-apa kecuali baju yang ada yang dipakainya, ya, dan baju itu mahal. Dia beli pada waktu masih jaya. Sudah menjadi kebiasaan di hari tanggal 10 Muharram, ya, atau Asyura, ya, itu subuh di masjid, ya, di masjid-masjid Mesir itu mengadakan zikir bareng-bareng semua warganya untuk datang ke masjid, untuk berzikir. Laki-laki doang. Ya, ketika lagi berzikir, yang mantan saudagar tersebut, yang kaya raya tersebut, didatangi seorang perempuan. Ya, lalu orang perempuan itu bertanya, wahai abang, sudilah engkau memberikan sesuatu untuk saya. Ini perempuan ngelihat pakaiannya, ngelihat sosoknya, bukan ngelihat dia punya duit apa kagak, bukan dilihat saudagar atau bukan, dilihat bajunya yang bagus. Biasanya orang kalau ngelihat bajunya bagus, mahal, orang mampu atau orang nggak mampu? Orang mampu, dilihat karena mampu, ya, akhirnya tuh perempuan minta. Padahal yang nggak boleh masuk ke dalam masjid kecuali laki-laki. Itu perempuan datang subuh-subuh tuh ketika lagi berzikir. Abang, sudilah engkau memberikan sesuatu untukku. Ya, sungguh aku ini adalah syarifah. Siapa syarifah? Ahli bait, cucunya Nabi. Ya, dan ini ada 2 anak, ya, anak yatim yang ditinggalkan oleh bapaknya, tinggal mati oleh bapaknya tanpa menyisakan harta. Ya, terpaksa saya keluar dan saya belum pernah keluar kecuali hari ini saya keluar. Pada waktu itu masih iddah. Tahu iddah? Ya, masih penangguhan, menunggu masa iddah. Ya, 3 bulan 10 hari, gitu kan? Nah, orang tersebut bingung nih. Ya Allah, saya nggak punya apa-apa kecuali hanya baju yang di badannya doang. Ya, sedangkan dia itu adalah syarifah. Bagaimana nanti di akhirat ketika ditanya oleh datuknya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wahai fulan, bagaimana keadaan cucuku syarifah yang ketika engkau masih hidup lalu didatangi cucuku untuk meminta sesuatu kepada engkau, apa yang engkau berikan? Kalau saya nggak berikan, apa kata Rasulullah? Akhirnya orang tersebut bilang, ayo dek dan anak-anak datang ke rumahku, ikutin dari belakang. Diikutin. Setelah sampai di dalam rumahnya, ya, kamu tunggu di sini. Setelah sampai depan rumahnya, itu perempuan dan kedua anaknya suruh tunggu di depan rumahnya, karena rumahnya reot.
ya, itu siapa namanya Syarifah itu, ya, yang menyangka bahwasanya dia itu orang kaya, ternyata bukan orang kaya. Ya, tunggu di sini ya, tunggu sebentar. Saya masuk ke rumah. Pas masuk ke rumah ngapain? Buka baju. Dia udah nggak pakai baju lagi tuh, belegon. Ada sarung lusuh buat nutupin auratnya. Ya, Ibu Syarifah, ini baju buat kamu dan semoga bermanfaat buat anak-anak kamu juga. Silakan manfaatin aja. Apa kata Syarifah tersebut? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan orang ini ya tidak lagi berkepentingan dengan manusia, hanya berkepentingan kepadamu, ya, hanya kepadamu aja ya Allah. Ya, artinya apa? Ya, artinya dia ini adalah hamba yang engkau cintai dan hamba yang tolong kau cintai ya Allah. Setelah dia pulang, ini ya anak muda tersebut dia berzikir, dia sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia ketiduran. Di dalam tidurnya tersebut, dia anak muda yang memberikan baju satu-satunya, ya, dia mimpi. Di dalam mimpinya tersebut, dia mencium bau harum yang luar biasa. Ya, di dalam rumah wangi, di luar rumah juga wangi. Tiba-tiba datang seorang perempuan, cantiknya luar biasa, belum pernah dilihat secantik perempuan tersebut di mana? Di Mesir. Nggak ada yang lebih cantik, bahkan raja-raja pun nggak ada yang lebih cantik istrinya daripada perempuan tersebut. Lalu ditanya perempuan tersebut, wahai perempuan, siapakah engkau? Perempuan tersebut jawab, aku ini adalah istrimu. Aku ini adalah istrimu nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditanya lagi, wahai perempuan, amalan apakah sehingga engkau mengatakan aku ini adalah istrimu? Ya, wahai abang ingat gak kemarin ketika abang lagi berzikir, di situ ada seorang Syarifah, dia minta sesuatu kepada kamu, sedangkan kamu dalam keadaan miskin semiskin-miskinnya dan hanya punya baju yang dipakainya saja, nggak ada baju yang lain. Lalu engkau berikan dengan ikhlasnya kepada orang tersebut agar supaya ya janda Syarifah tersebut dan anak-anaknya bisa makan atau bisa menggunakan baju tersebut untuk keperluannya. Itulah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku sebagai istri kamu nanti di dalam surga. Ya, kemudian perempuan tersebut memberikan sebuah apel. Satu apel dibelah dua. Yang satu dimakan, yang satu lagi ada sesuatu di dalam apel tersebut. Ya, seperti kain. Pas dibuka, ditarik. Oh, ternyata pakaian yang sangat luar biasa. Yang kalau seandainya dijual, ya, itu tidak akan bisa bumi dan langit ya dijual untuk bisa membeli baju tersebut. Saking agungnya, saking bagusnya, ternyata baju tersebut adalah baju ya orang-orang ahli surga. Ya. Setelah dia pakai, itu perempuan duduk di atas pangkuan pahanya, di pangku. Kira-kira laki-laki kalau ada perempuan cantik duduk di pangkuan kita bagaimana tuh urusan? Bahagia banget. Ya. Lagi begitu-begitunya, dia bangun tidur. Tidur, siuman. Astagfirullahaladzim. Ternyata saya ini sedang mimpi. Orang yang habis mimpi nggak keluar, ya. Dia akhirnya wudhu lagi, dia sholat, dia berzikir dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya, kalau memang mimpi saya yang barusan tadi ada seorang perempuan itu adalah bidadari surga dan mengakui bahwasanya dia itu adalah istriku,
maka pertemukanlah aku sekarang ya Rasulullah. Cabutlah nyawaku ya Rasul, ya Allah. Tuh, sebelum kata-kata cabutlah nyawanya, Allah Subhanahu wa taala sudah cabut duluan. Dan Allah masukkan dia ke dalam surga surga Darussalam. Dimasukin ke surga, ke dalam surga Darussalam. Tuh, luar biasa. Artinya apa? Bulan ini dijadikan sebagai bulannya lebarannya anak yatim, ya disebabkan orang tersebut mendapatkan fadilahnya, dia memberikan sedekahnya kepada anak yatim dan para janda. Ayo dah, ya, berikan tuh. Kapan memberikannya? Tanggal 10 Muharram. Ya. Ya, kita kembali lagi ke hadis. Ya, di sini wa ahli baiti udzakkirukumullahu fi ahli baiti sampai 3 kali. Ini menandakan taukid. Artinya menandakan taukid itu menguatkan. Jangan sampai kalian ini ya menyakiti keluargaku, ya menghina keluargaku, mencaci keluargaku, apalagi membegal nasab keluargaku. Nauzubillah min zalik. Itu kalau orang yang membegal nasab keluarganya, ya itu jangan disolatin tuh yang begitu tuh. Jangan disolatin. Kenapa? Dia bikin murka Nabi, bikin murka Allah Subhanahu wa taala, atau dilaknat oleh Allah. Masa orang yang dilaknat kita sholatin? Ya, jangan. Ya. Waman ahlu baiti ya Zaid, ditanya nih oleh Husain. Ya. Ya Zaid, siapa ahlinya keluarganya Rasulullah SAW tersebut? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi? Apakah termasuk istri-istrinya Nabi itu adalah sebagai ahli baitnya, keluarganya juga? Qala nisa'uhu min ahli baitihi. Iya. Istri-istrinya Nabi Muhammad SAW itu juga termasuk ahlinya, keluarganya. Walakin ahlu baiti man hurimas shadaqah ba'dahu. Ya, yang namanya ahli bait itu tidak menerima atau haram untuk menerima sedekah. Zakat, sedekah nggak boleh. Lalu yang diberikan apa? Hadiah. Ya, jadi kalau kita ada habaib, kita beri zakat. Ya, paling kata-katanya halus. Ya udah silakan taruh di situ. Ente udah pulang, sopir nih buat ente, ada hadiah. Pembantu sini nih buat ente, hadiah. Tapi kalau misalnya kita katakan ini hadiah, baru diambil. Tapi kalau misalnya ini zakat, ini sedekah, dia nggak diambil. Ya, kenapa? Khawatir kalau dia nggak diambil, nggak diterima, orang yang ngasih itu sakit hati. Ya, merasa kok nggak diterima, gimana sih gitu kan? Bukan nggak diterima, cuma bukan buat dia, tapi buat yang lainnya. Ya, hati-hati nih kalau ada habaib, sedekah buat antum. Ini sama aja menghina keluarga Nabi dan menghina Nabi. Ya. Qala wa man hum, siapa lagi ya Rasulullah? Di antara mereka tersebut, qala hum alu aliin wa alu akilin wa alu ja'farin wa alu abbas. Kata Rasulullah SAW ketika berkhutbah dan bertanya, siapa lagi keluarganya Rasulullah? Yaitu keluarganya Ali. Ya, Ali punya istri, punya anak, cucu-cucunya. Nah, itu adalah keluarganya Nabi. Kemudian siapa lagi? Wa alu akil. Ya, saudaranya Rasulullah SAW, andai kata dia punya istri, punya anak, cucunya, keturunannya juga termasuk keluarganya Rasulullah. Wa ali Ja'far, ya, dan keluarga Ja'far, andai kata punya istri, punya anak, punya cucu, nah itu juga keluarganya Rasulullah. Wa alu Abbas, dan juga andai kata dia punya istri, punya anak, punya cucu, dan keturunannya, maka itu juga termasuk keluarganya. Ya. Qala kullu haula'i hurimas shadaqah. Dan semua itu yang tadi disebutkan, keluarganya, keturunannya semua sampai hari kiamat haram menerima sedekah maupun zakat. Paham? Paham ya?
Jadi kalau misalnya ada habaib, jangan kita bilang sedekah, jangan kita diem, bilang aja hadiah. Kalau seandainya ente bilang ngasih amplop doang, ya, ente nggak bilang ini sedekah, ente nggak bilang ini hadiah, itu dia ragu. Itu pasti dikasih ke supirnya, pembantunya, ya, atau orang-orang lain yang dia kenal, itu pasti begitu. Saya ngalamin begitu tuh. Ya, saya pernah saya pernah sama ke Habib Ali. Saya punya sopir yang buat jemput dia. Satu lagi, tolong kasih ini ya. Buat apaan? Udah kasih aja. Kasih saya. Kata Habib Ali, buat antum nih. Ya. Waktu itu saya belum ngaji, jadi belum paham. Pas saya paham ngaji ini nih, oh ini nih buktinya. Ya, kenapa ragu-ragu? Ini sedekah atau hadiah? Ya, kalau andai kata sedekah saya nggak terima, haram diterima. Tapi kalau misalnya hadiah saya terima. Jadi ragu-ragu. Dakma ya ribuka ila mala ya ribuka. Kalau seandainya kamu ragu, tinggalin. Ya, tak ambillah yang tidak ragu-ragu. Ya, dikit lagi. Kul haulai hurimas shadaqah. Jadi semuanya keluarganya Nabi dan beserta keturunannya sampai hari kiamat haram menerima sedekah. Qala na'am rawahu Muslim. Ya, jadi itu semua adalah keluarganya Nabi. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, itu. Ya, jangan sampai kita nggak paham nih masalah gini. Hati-hati. Sampai sini dulu ya. Wallahu alam bisawab wa ilail mazi wal ma'af. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qudsi unsa wa zakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kull halalan daima wa akhillat fi ulama nahza bil khair wa naqfa kull syarr rabbana aslih lana kull syu'un wa akir rabbir ridha minkal uyun waqfi anna rabbana kull ad-duyun waghfir istur anta akraman satar wa salatullahi takshal mustafa من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب للناس الشفاء وعلى آل كرم السرفة وعلى صحب المصابه الغرر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.